Mr. Kori Official. Apa kabar semua hari ini guys? Semoga sehat selalu dan baik-baik aja dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini gue bakal lanjut ke story time hashtag 41. Nah, di story time kali ini tuh bakal menemani kalian waktu kalian puasa atau waktu kalian buka puasa, kapanpun video ini terposting gue juga nggak tahu. Intinya ini bakal menemani kalian as always karena selalu ada cerita baru yang udah disaring sama tim-tim gue. Dan ini ceritanya udah disaring kurang lebih selama 2 bulan karena ini buat dapetin cerita yang bagus susah banget. Tapi sebelum masuk ke story-nya, di sini gue mau ingetin dulu buat kalian semua yang mungkin belum pencet tombol subscribe-nya, bisa langsung dipencet sekarang juga. Gue kasih waktu 5 detik dari sekarang. Oke guys, thank you banget buat kalian semua udah mau pencet tombol subscribe-nya. Dan sekarang tanpa berpanjang lebar lagi, langsung kita bakal masuk ke story time hashtag 41 cerita yang pertama. Cerita yang pertama ini adalah dari salah satu followers aku juga, namanya itu Diva. Halo kak, aku Diva. Aku mau nyeritain pengalaman horor aku kak. Nah, saat itu aku sekeluarga pergi ke rumah pamanku untuk sekedar temu kangen dan menginap di sana. Aku dan sepupuku yang bernama Nara sedang main game bareng, dan di situasinya di situ sudah larut malam, tepatnya pukul jam 12 lebih gitu. Di situ saat kami sedang seru-serunya mabar, kami mendengar suara seperti orang mengetuk pintu. Dan tiba-tiba jendela terbuka. Suaranya keras menghantam dinding hingga jendelanya hampir pecah. Kami melihat dari kejauhan karena kami takut, dan kami melihat ternyata ada sosok wanita, oh my god, yang mukanya hancur menengok dari luar jendela. Dan kami langsung pergi ke kamar Nara. Dan setelah itu tiba-tiba saja kami mendapati sosok wanita itu merayap dan menempel ditangkap menempel di dinding kamar Nara. Anjing. Sontak kami pun berteriak ketakutan, lalu datanglah keluarga kami. Setelah itu kami ditenangkan. Anjing, merayap cok. Ya ampun, gue liat cicak merayap ini pengen pingsan nih. Ini cewek. Aduh, nggak ngerti lagi deh. Oke, kita next ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua. Halo Kak Kori, apa kabar? Aku fans Kak Kori. Namaku Yunita. Aku pengen ceritain pengalaman aku nih kak. Nah, gini ceritanya. Di saat aku masih kelas 5 SD kalau nggak salah, pada malam harinya aku pertama kali menonton cerita horor yang berjudul Susana. Setelah menonton film Susana, aku pun tidur dan kejadian-kejadian janggal pun aku rasakan. Pas itu sekitar jam 12.02, widih, apal banget nih. Aku terbangun karena aku mimpi buruk. Di depanku sekilas ada bayangan dan entah kenapa aku ingin sekali melihat etalase. Etalase 2-nya kakak, pintu Doraemon ya kakak ya. Etalase 2, TikTok Shop kali etalase 2 lu. Apa maksudnya etalase itu apa sih? Apa? Rak. Etalase itu rak. Oh, etalase. Ya ampun. Mungkin etalase itu kayak gini ya nggak sih? Ya. Nah, di situ aku melihat sosok kepala dan badannya tegak terpisah. Badan itu memegang boneka dan kepala itu melihatku dengan senyum yang serem banget. Di situ aku refleks langsung menghadap ke belakang, dan saat aku melihat ke belakang, sosok itu telah menghilang. Namun gak sampai di sana aja. Saat aku membalikkan badan lagi, sosok itu sudah terbaring di depanku. Aku langsung berteriak dan ibuku datang. Terima kasih Kak Kori udah mau mendengar ceritaku. Maaf kalau nggak serem. Gila nggak serem noh. Ya ampun, gue kalau nemu ini udah bukan pingsan lagi. Epilepsi kali gue ngeliat ini, ya ampun. Aduh, kita lanjut ke cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga. Aku mau cerita nih, sebelumnya kenalin nama aku Keira. Jadi cerita ini pas umur aku 11 tahun. Aku pergi ke buyut aku dan keluarga nganterin nenek aku yang menginap di rumah buyut aku. Tibalah saat aku pulang dari sana, pas itu udah malam kak, sekitar jam setengah 12 malam. Di sana pas aku dalam perjalanan ngelewatin perumahan yang belum jadi, aku ngelihat sekeliling daerah sana dan ngelewatin rumah yang agak gimana gitu auranya. Terus karena ada sesuatu hal, ayahku memutar balik motor dan balik arah. Pas aku mau balik arah, dengan samar-samar aku melihat kayak ada orang berdiri di depan rumah tersebut dengan rambut panjang. Aku perhatiin lebih detail lagi.
ternyata yang aku lihat itu bukan manusia. Aku nggak tahu itu apa, karena yang aku lihat itu dia punya muka yang retak-retak. Senyumnya itu serem banget ke arahku. Aku langsung takut dan langsung berteriak. Saat itu, ayahku juga kaget dengan teriakanku dan berhenti. Aku yang semakin takut dikarenakan ayahku berhenti mencoba buat ngintip dari kaca spion. Dan aku gak nyangka, aku kaget banget karena orang tersebut sudah ada di belakang motor ayahku. Dia melihatku dari belakang lewat spion dengan muka retaknya, senyum yang seram, mulutnya penuh dengan darah, dan aku gak bisa berkata-kata lagi. Aku hanya bisa diam walaupun ditanya kenapa oleh ayahku. Akhirnya pada saat sampai di rumah, aku mengintip lagi dan orang itu udah gak ada. Aduh, sayang juga ya. Tiba-tiba ada di spion di belakang. Iuh. Oke, kita lanjut ke cerita yang keempat. Cerita yang keempat. Halo Bang Kori, nama gue Robi. Gue mau ceritain pengalaman tetangga gue, Bang. Pada saat itu masih malam. Gue pas itu masih enak-enaknya tidur. Ya sekitar jam subuh gitulah. Gue loncat dari kasur karena dengar di rumah tetangga gue ada orang yang teriak. Gue pas itu langsung lari keluar dan udah lihat orang tua gue dan tetangga-tetangga lainnya pada kumpul. Perasaan gue udah gak enak sebenarnya. Dan pas gue deketin, bener aja, ada tetangga gue yang kejang-kejang sampai keluar buih dari mulutnya. Penyebabnya gue dengar dari orang tua gue karena dia lihat dua pocong yang mukanya hancur banget dan salah satunya isi belatung. Jadi kronologinya itu, dia waktu itu mau pergi keluar beli sayuran. Karena rumah dia itu deket bengkel dan kebetulan di bengkel itu ada mobil ambulans yang baru-baru ini kecelakaan. Dia jadi kayak ngeliat tuh ambulan waktu keluar rumah. Tetangga gue ini teriak-teriak minta tolong sampai orang-orang sekitar pada nyamperin. Gak lama setelah itu, ada tetangga gue yang lain bisa ngeliat gituan, nyamperin juga dan bener aja, dia ngeliat hal itu. Tetangga gue yang teriak ini gak kuasa nahan syok dan akhirnya dia kejang-kejang sampai berbuih. Gue yang denger ini langsung kaget dan lari ke rumah. Setelah itu pun gue nyoba tidur tapi gak bisa karena kebayang pocongnya. Jadi kayak gitu sekiranya pengalaman horor yang dialami tetangga gue. Makasih ya Bang. Wow, Robi, lu pasti waktu malam itu bakal ngerasa kayak serem banget sih, karena tapi bakal hot news banget gak sih itu? Serem ya, maksudnya tangga lu ngeliat pocong sampai berbuih gitu. Ih. Oke, kita next ke cerita yang terakhir. Cerita yang kelima sekaligus jadi cerita terakhir di Storytime #41 kali ini. Hai Kak, aku mau cerita pengalaman hororku. Cerita ini terjadi pada tahun 2018, tepatnya waktu aku kelas 7. Dulu aku tinggal di sebuah desa. Nah, di samping rumahku itu ada rumah besar. Dan rumah itu memang agak angker. Suatu hari tepatnya pada malam hari aku ingin ibadah di masjid, yang memang jarak rumahku dan masjid ini lumayan jauh. Di situ aku berangkat ke masjid jam 7 malam. Saat aku keluar rumah, aku merasa hawanya gak enak, dingin, sunyi, sepi, dan tidak seperti biasanya. Saat aku menoleh ke rumah angker itu, aku melihat ada sosok memakai baju putih dan rambut yang sangat panjang seperti mengintip dari. Aku sangat kaget dan langsung lari menuju masjid. Sesampainya di masjid, aku langsung beribadah dengan sangat khusyuk dan meminta perlindungan. Setelah selesai beribadah, aku langsung berlari menuju rumahku. Tapi entah kenapa saat aku melewati rumah kosong itu, aku seperti tidak bisa bergerak. Lalu aku melihat ke rumah kosong itu dan melihat ada cahaya kecil. Di situ badanku langsung menuju ke arah cahaya itu dengan sendirinya. Aku melihat ada banyak sekali lilin, bunga, boneka, dan ada sesajen. Tiba-tiba aku merasa seperti ada yang memegang bahuku dari belakang. Di saat aku menoleh, di depanku sudah ada sosok berbaju putih dengan muka yang serem banget. Aku tidak bisa bergerak dan pada akhirnya aku pingsan di sana. Aku baru sadar keesokan harinya dan aku sudah berada di rumah. Ayahku bilang aku ditemukan memang di dalam rumah angker tersebut. Sekarang aku sudah pindah rumah dan aku tidak bisa melupakan kejadian itu. Oh, berarti lu masuk ke dalam rumah itu gitu ya? Terus bapak lu ketemu di sana gitu ya? Apa gimana sih? Terus dipindahin. Tapi gimana ceritanya bisa ditemuin dalam rumah angker itu ya? Ih, serem deh. Oke, itu dia tadi cerita yang kelima. Dan di sini gue mau dengar pendapat kalian kira-kira dari cerita 1 sampai cerita 5, cerita mana yang menurut kalian paling serem, dan sertakan alasannya juga. Kalian bisa langsung komen di bawah. Dan mungkin itu dari gue untuk Storytime #41 kali ini. Semoga kalian terhibur dan merasa malam hari itu lebih terasa horor dengan menonton Storytime gue. Selamat menunaikan ibadah puasa juga buat yang menunaikan ibadah puasa.
Nah, pokoknya itulah dari gue. Thank you for watching dan see you di next time. Hati-hati di pojok kamar kalian. Selamat malam Jumat. Kalau ini di posting malam Jumat. Bye bye.